Pulang di polisi tak apa balik. Tanya dengan aku. Tidak tangan saya ke sini. Restu kalian berdua. Tapi kalian berdua sama sekali tidak menghargai saya. Ya ampun. Ternyata Kak Tama datang ke sini untuk merestui pertunangan aku sama Eros. Sisil kira kakak bakalan mengacaukan acara pertunangan Sisil. Kalau kakak ingin mengacaukan acara ini, sebelum acara ini dimulai, hitungin. Sudah kakak ratakan dengan tangan. Apa? Oke. Sekarang lanjutkan acara. Eros, ayo kita mulai tukeran cincin ya. Tako Tania. Tania tako. Ke polisi. Apa acaranya sudah bisa dimulai? Iya. Sudah kita lanjutkan lagi acaranya. Baik, karena acara yang sudah kita hambat, mari kita mulai. Jangan dimulai acaranya. Apa bisa lagi? Saya harus beli telepon. Ada apa kau menelpon saya? Kamu tahu kan? Sekarang sedang pertunangan Sisil dengan Eros. Kamu tenang saja. Saya tidak akan merusak acara mereka. Mama telepon bukan soal pertunangan Sisil dan Eros. Cepat katakan. Jangan buang-buang waktu saya. Mama mau kasih tahu kalau Tania sekarang sudah pergi. Tania pergi. Bagaimana bisa Tania pergi? Kemana dia? Tania tadi sempat masuk ke ruang kerja kamu, Tama. Dan setelah dia keluar, dia bilang dia sudah menemukan bukti kejahatan kamu. Tapi bukti kejahatan apa, Mama? Enggak tahu. Nggak tahu. Mau dimatiin? Kalau sampai Tania melaporkan Tama ke polisi dan Tama masuk penjara, gimana? Berani sekali kau melakukan ini, Tania. Maafin aku, Ayah. Hidup Ayah harus berakhir seperti ini. Maafin aku. Berani-berani kau mencek aku, Tania. Tama, Di mana sekarang kamu, Tania? Kenapa kamu berani sekali masuk ruangan aku, ha? kamu yang tega sama aku, Tama. Kenapa kamu tega ngelakuin ini semua sama aku di saat aku baru mengenal siapa ayah kandung aku sebenarnya? Kamu menghabisi dia. Tania, sekarang juga kamu pulang, kita bicara di rumah. Aku nggak mau pulang. Aku mau ke kantor polisi dan aku akan serahkan semua bukti ini. Berani sekali kau menantang aku, Tania. Yang aku minta saat ini, kamu pulang ke rumah, kita bicarakan semuanya di rumah, Tania. Keputusan aku udah bulat, ya, Tama. Aku akan melaporkan kamu ke polisi karena kamu udah benar-benar keterlaluan. Kamu yang kelewatan, Tania. Oh, Istri mana yang tega melaporkan suaminya ke polisi? Jangan panggil aku istri kamu lagi, Tama. Aku akan menggugat kalau pernikahan kita itu tidak sah karena aku menikah dengan kamu secara terpaksa. Kamu sudah memisahkan aku dengan ayah aku untuk selama-lamanya, Tama. Aku udah gak peduli lagi apapun ancaman kamu. Aku minta kamu tanggung jawab karena kamu sudah menghabisi ayahku. Apa kamu bilang? Pernikahan kita itu sah, Tania. Dan kamu tidak punya bukti kalau pernikahan kita itu tidak sah. Kalau kayak gitu, aku akan menggugat cerai kamu. Apapun itu aku mau pisah sama kamu, Tama, karena aku gak mau punya suami seorang pembunuh. Tania! Tania! Aku mohon, lebih cepat lebih baik.
memang berkorban mau menikah dengan Tama demi kamu. Tapi kalau akhirnya justru ini menghancurkan kehidupan kita. Bagi Sudah mulai dalam dan dia berhasil. Vita, Tuan Tama, Kenapa kamu sampai tidak becus menjaga rawat saya, ha? Sampai ada orang yang masuk ke dalam. Kenapa kamu tidak becus, ha? maafkan saya Tuan. Saya telah lalai menjalankan tugas. Jangan diulangi lagi. Baik Tuan. Ayo, Dok. Tama, gimana pertunangan Eros sama Sisil? Apa acara udah selesai? Tidak usah basa-basi kamu. Semenjak adanya kamu, Tania sekarang selalu saja membakar sama saya. Dan itu pasti karena kamu. Kamu yang wajarkan dia. Apa sih? Kamu bicara apa? Saya nggak ngerti. Tidak usah pura-pura tidak tahu kamu. Dan saya pastikan, Tania akan menerima pelajaran atas apa yang telah kau ajarkan ke dia. Membangkang saya, Pratama Wirayuda. Tama, kenapa kamu bicara seperti itu? Kamu mencelakai istri kamu sendiri. Istri yang tidak tahu diri. Tama, tunggu. Kamu mau apa Tania? Tama, jelasin dulu. Tama. 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 Aku takut kalau sama apa-apain Tania. Tan, cepet bawa mobil ke sini. Saya harus ngejar mobilnya Tama. Cepetan, Tan. Baik Bu, ya. Bawa mobilnya agak cepetan dikit, Tan. Baik Bu. Ini kok daerahnya sepi gini? Tan, kamu hafal daerah sini nggak? Saya nggak hafal, Bu. Memang daerah sini sepi, jarang ada mobil atau motor yang masuk daerah sini, Bu. Tan, berhenti. Jangan-jangan ini jebakan Tama lagi. Baik, Bu. Iya, gitu. Bu. Kita harus bagaimana, Bu? Yaudah kita putar balik. Bu, di belakang ada mobil yang menghalangi jalan kita, Bu. Harus kemana nih, Bu? Kalau saya nggak salah lihat, kayaknya itu mobil anak buahnya Tama, Bu. Iya, kamu benar. Harus bagaimana nih, Bu? Buka pintunya! Atau saya pecahkan kacanya. Udah, Tan, kamu buka kunci pintu mobilnya. Biar saya hadapin Tama. Kalau kita keras kepala, yang ada dia malah berbuat nekat. Baik, Bu. Si tujuan kamu nangkap saya? Apa maksudnya? Jangan baik bicara. Hei, tunggu sedikit. Iya, pasti nggak. Di Sandra. Engko Tania sek kon ra koneng polisi. Nanti kamu tahu apa yang sebenarnya terjadi. Oh, Iya, pasti nggak. Lepasin. Hei. Ibu si Tania berarti dari kantor polisi.
bisa mendapatkan keadilan dengan melaporkan Tama ke polisi. Siapa ini? Ibu. Halo, Ibu. Gimana kamu sekarang? Kenapa kamu bisa telepon aku pakai HP-nya Ibu? Jangan-jangan kamu sama Ibu ya? Tama, aku mohon tolong jangan sakitin Ibu. Masalah ini antara kita berdua, tolong jangan libatkan Ibu. Kamu salah tadi ya. Ibu kamu harus terlibat dalam masalah ini. Karena apa? Karena dia salah dalam didik kamu. Itu gimana? Yang tega menjebloskan suaminya sendiri ke dalam penjara, melaporkannya ke polisi. Tama, aku mohon tolong jangan sakitin Ibu. Ibu gak bersalah, jangan sakitin dia. Dengar Tania, dalam waktu 1 jam kamu tidak sampai ke rumah. Jangan salahkan aku bila terjadi apa-apa dengan ibu kamu. Tama, halo, halo Tama. Gimana ini? Aku ingin sekali melaporkan Tama ke polisi, tapi Yo kudune kepolisiane kan ngancem ingin yo. Tama bertanggung jawab atas kematian ayah. Aku ingin dia mendapatkan balasan yang setimpal. Tapi aku gak mau tahu mencelakain Ibu. Aku kehilangan Ibu. Aku sudah kehilangan ayah. Aku gak mau kehilangan Ibu. Semoga Tania tetap akan melaporkan kamu ke polisi. Apapun kejahatan kamu. Itu tidak mungkin. Saya tahu seperti apa Tania, dan dia tidak akan tega melakukan itu. Kamu tuh licik ya? Bener-bener licik. Saya bener-bener nyesel banget menikahin kamu dengan Tania. Kamu mau berbicara apa? Yang pasti, saya tidak peduli dengan yang kamu bicarakan. Ya ampun, Tama kok gak datang-datang ya? Sil, apa jangan-jangan Kak Tama itu sengaja mengulur waktu agar pertunangan kita itu gak berjalan sesuai harapan kita. Enggak. Enggak mungkin Kak Tama tega ngelakuin itu. Terus, Sisil, mobilnya Tama nggak ada. Sepertinya dia sudah pergi. Kak Tama pergi. Terus gimana dengan acara pertemuan kita? Kalau niki sing ngerti nek polisi jajan. Esok aku tuh ya. Sisil, apa lebih baik kita tunda dulu acaranya? Karena mau nggak mau kita harus menunggu Kak Tama. Dia pasti akan sangat marah besar kalau kita mulai acaranya sebelum dia datang ke sini. Enggak bisa gitu, Ros. Aku yakin Kak Tama pasti kembali ke sini kok. Kalaupun dia pergi, pasti dia cuma pergi sebentar aja. Kita harus tunggu Kak Tama. Ya, kita tunggu Kak Tama ya. Eros, sepertinya apa yang kamu lakukan ini adalah salah. Kamu merencanakan semua lamaran ini, tapi selalu ada masalah. Tante Grace memang benar. Sebenarnya aku juga merasa seperti itu. Kalau begitu, aku harus mencari cara untuk menyelesaikan persoalan ini tanpa menyakiti perasaan Sisil. Eros, kamu nggak berubah pikiran kan? Kita masih terus ngelanjutin acara pertunangan ini kan? Terus kamu tolong jangan berubah pikiran. Kakak udah mempersetujui loh. Sisil, Tante mohon sama kamu. Biarkan Eros berpikir. Tante, kamu berpikir itu dari awal, bukan sekarang. Sekarang ini udah terlalu terlambat untuk berpikir. Seharusnya Eros tuh berpikir saat dia melamar Sisil di mobil. Ya Allah, aku gak bisa mendapatkan keadilan untuk ayah karena Tama menahan ibu. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Kalau aku nekat melaporkan Tama ke polisi, aku takut terjadi sesuatu sama ibu. Karena Tama sudah tega menyakiti ayah, menghabisi ayah. Kalau aku melaporkan Tama ke polisi, bukan gak
mungkin kalau kali ini kamu juga akan menghabisi ibu. Ya Allah, apa yang harus aku lakukan sekarang? Maaf Pak, acara bisa dimulai. Kita tunggu sebentar ya, Mbak. Kasih waktu saya sebentar. Gue sudah mulai. Eros, ayo dong kita mulai aja acara pertunangannya ya. Aku juga nggak tahu kata mau pergi kemana. Ayo kita mulai aja sekarang ya. Ya sudah. Mari kita mulai acaranya. Maaf sudah membuat para tamu menunggu. Karena kakak dan saudara Sisil belum bisa dikasih kelengkapan yang baik, maka kita mulai acara tanpa Saudara Sisil, silakan memakaikan cincin di jari manis saudara Eros. Andai saja cincin pertunangan yang melingkar di jariku ini itu pemberian dari Tania, aku pasti sangat bahagia. Tapi yang ada di depanku saat ini justru Sisil. Tania, kamu tidak bisa tergantikan oleh siapapun. Aku semakin merasa tidak sanggup untuk melanjutkan pertunangan ini. Seandainya ada keajaiban, pasti saya berharap Eros dan Sisil tidak jadi bertunangan, Pak. Kita doakan apapun keputusan Eros, Bu. Semoga keputusan ini membawa kebahagiaan buat kita. Sekarang giliran saudara Eros memakaikan cincin di jari manis saudari Sisil.
Itu jatuh cincinnya. Malah jatuh sih. Maaf para tamu, karena di sini ada sedikit halangan. Ya ampun, Eros, gimana nih cincinnya malah hilang? Ada nggak? Ada nggak di situ? Udah ngerti. Apa ini memang pertanda bahwa yang aku lakukan ini salah? Ya Allah, apa yang sudah aku lakukan? Sampai tega seolah-olah hanya ingin mempermainkan perasaan Sisil. Eros, kenapa kamu malah diem aja? Kamu nggak ada usaha dikit buat nyari cincinnya. Kamu sebenarnya nggak niat ya tunangan sama aku. Maafkan aku, Sisil. Ini semua di luar kehendak aku. Aku nggak mau tahu, Eros. Pokoknya acara pertunangan kita ini harus tetap dilanjutkan. Kita harus cari cincin itu sampai ketemu. Eros, aku udah pernah trauma karena kita gagal menikah dulu. Aku nggak mau sampai kejadian itu terulang lagi. Sisil, lebih baik kita bersabar dulu sebentar sampai kita bisa nemuin cincinnya. Setelah itu kita akan mulai pertunangannya. Mas Eros, saya mengganggu sebentar, Mas. Oh, iya Pak, nggak apa-apa. Begini Mas, tadi saya mengantar Bu Nabila ke sini, tapi sekarang Nabila dibawa sama Pak Tama. Ya, Apa? Yolandi. Mamanya Tania dibawa sama Tama. Taruh ada hubungan. Saya nggak tahu juga Mas. Saya bingung, makanya saya minta tolong sama Mas Eros. Saya telepon Tania dulu karena saya yakin Tania pasti tahu di mana keberadaan ibu. Ya, sebentar ya Sil. Halo, Eros. Tania, kamu di mana sekarang? Kamu baik-baik aja kan Tania? Eros, aku bingung harus ngomong sama siapa lagi, Eros. Tania, kamu kenapa menangis? Kamu baik-baik aja kan? Kalau ada apa-apa, tolong kamu cerita sama aku. Eros, kita lagi ngadain acara petualangan sekarang. Tolong hargai aku. Sil, maafin aku Sil. Kamu tolong mengerti dulu situasinya. Ini Tania lagi butuh bantuan. Sebentar aja. Aku perlu bicara sama dia. Sampai kita juga lagi nunggu kan. Kita nunggu cincinnya ketemu, baru kita akan mulai acaranya. Kamu lebih pentingin Tania daripada acara pertunangan kita. Iya. Bukan gitu Sil. Sebentar aja aku mohon. Halo Tania. Sudah biarkanlah aku pergi sendiri ke rumah Tama dan aku selesaikan semua masalah ini. Aku minta maaf sudah mengganggu pertunangan kamu dengan Sisil. Aku harap kamu bisa mencintai Sisil seperti kamu mencintai aku, Eros. Karena Sisil berhak bahagia. Tania. Jangan diputus teleponnya Tania. Pokoknya acara harus tetap berlangsung kalau cincinnya sudah diketemukan. Ya Allah, apa aku bisa mencintai Sisil sama seperti aku mencintai Tania? Aku merasa kalau hubunganku dengan Sisil memang tidak semestinya terjadi. Dari Tama yang tiba-tiba saja pergi, sampai cincin yang tiba-tiba hilang ini. Ini semua seperti tanda bahwa aku memang tidak boleh melakukan semua ini. Aku perlu mengatakan sesuatu.